Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh segala nenek mama, tua-tua tenggane, alim ulama, cerdik pandai, dan tinggi tampak jauh, dan dekat jolong baswo. Kecil tak disebut namo, gedang tak dibau gelarnya. Kecil benamo, gedang bergelar. Tuan puan guru serta segala kita yang menyaksikan hariko di seluruh TPRI Jambi. Bismillah, awal mula bertutur, alhamdulillah lisan kita bersyukur kembali beranda budaya tersalur di TPRI Jambi yang kian masyhur. Pemirsa, sepucuk Jambi 9 lurah memiliki tatanan nilai yang sangat luar biasa. Tatanan nilai tersebut salah satunya terungkap dalam sebuah hukum adat Melayu Jambi. Masih banyak persoalan yang belum kita gali, belum kita kaji. Aponian sebenarnya yang ada di dalam hukum adat Jambi. Ada tak menyangkut hukum pidana yang ada dalam adat Jambi? Karena selama kita belum sampai kaji terhadap hal tersebut. Untuk membahas eksistensi hukum adat Melayu Jambi, telah hadir 2 orang narasumber di tengah kita di acara Beranda Budaya. Yang pertama adalah Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Sepucuk Jambi 9 Lurah, Datuk Mukhtar Agus Khalif, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Datuk ya? Alhamdulillah. Kalau lah bercakap hukum adat, apa yuk kita maju? Okay. Sayo tantang. Itu sayo masih teringat kata-kata itu tuh. Ayo ditantang tuh dalam rangka kalau memang kok kurang elok, macam mana eloknya, dasarnya apa? Nah, kalau ada pembanding, dasarnya apa, referensinya apa? Nah, itu tantangannya tantangan akademis, bukan tantangan yang bersifat fisik. Dan yang kedua, narasumber kita adalah Dubalang. Dubalang Lembaga Adat Provinsi Jambi, yaitu Datuk Dr. Ahmad Ridwan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok kalau suaranya sehat nih akan. Alhamdulillah. Baik, kita akan mencoba membahas eksistensi atau keberadaan hukum adat Melayu Jambi. Mungkin secara sepintas nanti kita akan lihat flashback sejarahnya terlebih dahulu. Kapan sebenarnya ada hukum adat? Apakah lah di zaman Belanda atau jauh sebelum itu? Nah, kita akan bahas sedikit saja latar belakang sejarahnya. Baru nanti kita akan membahas tentang macam mana kini hukum adat Melayu Jambi. Lalu harapan ke depan. Kita akan coba yang pertama menggali dari Datuk Mukhtar tentang sedikit saja Datuk gambaran umum tentang sejarah hukum adat, sampai ada istilah juga dalam Seloko, adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Sebelumnya dikenal adat bersendikan alur bersendikan patut bersendikan kebenaran. Lalu ada rapat besar adat yang pertama dan seterusnya sampai ke rapat adat besar di Tanah Pilih. Mungkin Datuk bisa menjelaskan secara sepintas dulu Datuk, silakan. Para pemirsa TPRI yang saya hormati dimanapun berada, terutama para pencinta hukum adat Jambi yang menghuni tanah sebingkah payung sekaki titik Telaga Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah. Hukum adat Jambi itu kalau kita bentangkan sejarahnya, ya berawal dari, kalau ditanyakan kapan lahirnya hukum adat Jambi, jawabnya hukum adat Jambi itu lahir bagaikan jalan setapak di tengah rimbo. Jadi dia ada ketika masyarakat Jambi sudah ada. Itu diperkirakan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, berjalannya waktu dari generasi ke generasi, sehingga sampailah pada abad ke-15 saat orang kayu hitam menjadi raja. Iya. Waktu orang kayu hitam menjadi raja, hukum adat Jambi pada mulanya bernama Jumhur. Iya. Lalu agama Islam datang mempengaruhi, dianut oleh penduduk. Diintegrasikan. Ya, timbullah dualisme hukum di tengah masyarakat hukum adat. Nah, karena dua hukum yang berlaku, orang kayu hitam dulu dia seorang raja plus juga seorang ulama, seorang hulu balang dan pemikir masa depan. Iya. Lalu diadakanlah rapat adat di Bukit Seguntang. Nah, rapat adat ini potong kerbau tengah dua,
Nah, dia diladungkan beras 100 gantang, dipadulah adat dengan sarak di Bukit Seguntang itu. Maka lahirlah adat basandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Bukan pakai kan. Kalimatnya pasif. Iya. Adat Bersandi bersandi sarak. sarak, sarak bersandi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Iya. Nah, itu rapat adat yang pertama ini kita sebut dengan RBA atau Rapat Besar Adat Bukit Seguntang karena memotong kerbau. Iya. Itu terjadi pada tanggal 1 Muharram 908 Hijriah atau tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Di situ lahirlah Hukum Adat Jambi. Sumbernya kita sebut dengan 5 ganjil. Lahirlah hukum dasar adat yang disebut dengan adat yang 4. Iya. Kemudian lahirlah hukum adat 9 pucuk. Hukum perorangan, Iya. hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah dan hukum air. Kemudian ada undangan 4. Iya. Undang Rajo, Undang Kampung, Undang Larik Jaju, dan Undang 20. Undang 20 inilah yang disebut dengan hukum pidana adat Belu Jambi. Cuma 20 pasal, tapi lebih besar, lebih luas cakupannya dari KUHP yang ada sekarang ini. Oh, walaupun 20 pasal, cuma cakupannya lebih besar. Ya, karena sifat dari hukum adat itu elastis. Artinya setiap kejahatan pada dalam masyarakat tidak ada yang tidak bisa dihukum oleh adat sesuai dengan zamannya, bisa. Nah, misalnya masalah IT sekarang. Kalau orang sekarang berkata mencari IT dalam hukum adat tidak ada. Tapi ada bisa dihukum menurut adat. Nah, itu namanya kalau dia bersifat penghinaan disebut dengan dagi. Kalau dia bersifat menyebarkan sesuatu di tengah masyarakat disebut miang buluh. Nah, begitulah. Ya, miang buluh. Ya. Nah, ini hukum adat ini mempunyai sumber hukum yang disebut dengan pucuk undang tadi. Pucuk undang yang 5, titian treh tanggo batu. Itu yang pertama. Titian treh ini, titian tereh itu artinya ayat Allah yang ada dalam Al-Quran kita sebut wahyu. Kan ayat Allah ada 2. Pertama ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, kedua ayat Allah yang di alam semesta ini. Nah, hubungannya apabila ayat Allah yang ada dalam Al-Quran tidak kita laksanakan, selalu kita langgar, maka ayat Allah yang ada di alam semesta ini akan marah dengan izin Allah. Itulah oleh orang adat disebut dengan bisokawi. Nah, contohnya ada banjir, ada gunung meletus karena banyak perzinahan, ada kebakaran, ada COVID seperti sekarang. Ini karena dosa-dosa manusia yang karena kita tidak melaksanakan ayat Allah tadi. Karena di Indonesia ini hampir, kalau di zaman Nabi dulu ada musibah-musibah, zaman Nabi Lut, Nabi Nuh segala macam, itu di Indonesia ada semua itu sekarang. Nah, itu tidak ada dasarnya kalau kita tidak mengatakan COVID itu bukan laknat. Perangai umat Nabi Lut kini lado. Sudah ada. Baru tertangkap pula kemarin. Itu. Jadi sudah ada semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cermin gedang yang tidak kabur. Cermin gedang yang tidak kabur itu setiap hukum harus jangan dirubah-rubah seperti kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu sudah berumur 1500 tahun. Sampai hari ini tidak ada perubahan. Di zaman Nabi huruf ba itu titiknya 1. Sampai hari ini masih 1. Titik 1. Di bawah pula itu. Nah, itu yang kedua sumber hukum. Yang ketiga, lantak dalam nantak goyah kaping tak tekan su. Itu maksudnya hadis Nabi. Hadis Nabi menjabarkan Al-Quran atau hadis Nabi yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat itu menjadi sumber hukum. Kalau dalam titian treh tidak ada, dalam hadis cermin gedang tidak ada, dalam hadis Nabi tidak ada, maka disebutlah yang sumber hukum keempat yaitu kato mupakat. Kato mupakat itu kita yang membuat hukum itu sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, sumber hukum yang kelima adalah tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panen. Ini maksudnya yang pertama itu adalah sumpah orang Jambi, nenek moyang orang Jambi. Lu bersumpah untuk mempertahankan yang 4 ini. Nah, yang 4 ini harus dipakai sampai mulai dari zaman orang Kahitam sampai hari ini harus dipakai. Dan kalau perlu sampai hari kiamat nanti. Nah, itu
tidak lapuk di hujan. Tidak lapuk itu maksudnya kalau dipakai dia tidak lapuk. Karena adat itu dipakai bertambah baru. Dia bukan lapuk, dia dibandingkannya seperti kayu yang hidup. Kayu yang hidup itu walaupun berumur 1000 tahun dia tidak akan lapuk selama dia masih hidup. Dia lapuk kalau dia yang patah. Nah, itu anunya. Nah, ini sumber hukum adat. Itu ditetapkan di Bukit Seguntang. Termasuk juga hukum dasar yang 4. Hukum dasar itu sebenarnya kalau kita mau mengatakan itu Undang-Undang Dasar Kerajaan Melayu. Kerajaan Islam Melayu Jambi. Nah, Kerajaan Islam Melayu Jambi itu kan mulai dari tahun 1502 sampai 1906. Kita dijajah Belanda. Nah, habislah kerajaan Melayu Islam tadi. Nah, itulah dasarnya. Sumber hukumnya ada 5, hukum dasarnya ada 4, kemudian dijabarkanlah pada hukum yang 5 yang bersifat privat, kemudian undang yang 4 bersifat publik. Nah, itu dia. Yang 9 tadi. Anda tuh, iko 2 semester harus selesai. Panjang kok cerita kok. Belum lagi privat wapo, siko kita nak bahas siko, belum lagi hukum waris. Oh, banyak nih Bantah. Sekarang saya tanya Pak Dokter, bagaimana ketersinggungan atau hubungan di masa kini keberadaan hukum adat dalam perspektif yang kekinian sekarang? Bu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut adat lama pusaka usang, alif adom mim tajadi. Bismillah mulanya kalam. Asulum minallah na mawujud. Tinggi bahu bertimbun bangkai, sekuk pinggang telaga darah. Surut pada Quran adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Menuju hidup jaya mati sempurna. Baiklah, pemirsa yang saya hormati. Tadi sudah dijelaskan oleh Datuk Mukhtar sebagai tokoh hukum adat Melayu Jambi, yang pada kesempatan ini kami juga sebagai bimbingan beliau mengenai hukum adat, dan kami sudah membentuk namanya Sumpit Gading Dama Ipuh, yaitu kajian hukum adat Melayu Jambi yang beliau sudah lakukan bertahun-tahun, alhamdulillah. Cuma yang jelas kami dari Dubalang Adat Melayu Provinsi Jambi ini memang sudah kelihatan betul di Jambi ini, Pak. Saya lihat lantak tuh banyak lah goyah. Ya, kemudian cermin itu banyaklah kabur. Artinya orang tidak lagi bercermin kepada Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum adat Melayu Jambi. Maka perkembangan ini hari ke hari, tahun ke tahun, kami sebagai Dubalang Adat Melayu Jambi yang disebut dengan penegak hukum adat, yang ada beberapa, bahkan 10 tahun yang lalu sudah berdiri, ya ada namanya Dubalang Adat. Itu sejak kerajaan Buddha Brahmana datang ke Jambi dan menelusuri Pulau Sumatera ini dan buat kerajaan Melayu Jambi. Dan ada sudah Dubalang pada saat itu. Dubalang itu artinya adalah penyangga, kemudian menegakkan sesuatu untuk kebenaran. Itu ada 7 orang. Dubalang berempat, gedang bertujuh namanya, Pak. Jadi mereka ini, ke-7 ini punya peran masing-masing. Ada disebut dengan, pertama adalah Raja Depati Dubalang Arab. Ada Demang Depati, ada Lurah Depati, ada Pandito Depati, ada Permato Depati, ada Sultan Depati. Nah, ke-7 Dubalang Adat ini, hari ini kami lihat perkembangan hukum adat semestinya sebagai hukum yang positif di tengah masyarakat, yang itu layak dan wajib ditegakkan. Karena tidak cukup dengan hukum yang mungkin sekarang berada secara nasional, cuma hukum adat sangat penting. Dulu tidak pernah orang bergaduh segaduh-gaduhnya di Jambi ini. Karena diletak di desa ada peradilan adat itu, maka diadil secara adat. Baru sampai ke meja hukum. Nah sekarang ini tidak, saya lihat. Kalau tidak sampai ke polisi, tidak ada selesai gawe ini. Tidak sampai ke jaksa, tidak ada selesai. Ternyata kita punya hukum adat yang sangat unik. Di Republik Indonesia ini, setelah kajian saya secara akademis, makanya kita lihat hukum adat Melayu Jambi ini sangat unik sekali. Karena bersandingkan syarak. Bersandi syarak. Syarak itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah inilah yang menjadi
keinginan kami dari Dubalang Adat Melayu Jambi ini untuk mengawal menegakkan hukum adat, sehingga orang kalau sudah hukum adat itu tidak lagi terjadi sifat dendam kesumat. Nah, begitu. Kalau hukum negara masuk penjara dia, nanti keluar nanti dia bunuh orang lagi. Tapi kalau hukum adat Melayu Jambi, dia dihukum dengan hukum adat, dibayar denda adatnya, sehingga nanti dengan denda itu mereka bisa bermaafkan, mereka bisa bersilaturahim kembali dan bahkan makan anak angkat. Nah, inilah yang jarang terjadi di sekarang. Kalau dulu terjadi terus begitu, ada anak angkat, ada adik angkat, karena terjadinya perselisihan itu. Kini kalau tidak masuk penjara tidak ada selesai. Cuma bahkan masuk penjara pun tidak selesai hingga hari ini, karena dendam kesumat masih ada. Jadi artinya kami pada prinsipnya dengan perkembangan hukum adat Melayu yang sekarang ini semakin lama itu semakin sedikit agak menurun pelaksanaannya dan penegakannya, maka kami mengharapkan terutama juga kepada kita yang ada galau-galau di Provinsi Jambi ini, mulai dari dari ujung Jabung hingga durian takuk rajo, sialang melantak besi hingga bukit timun tulang, apayuhlah kita sama-sama. Di desa nanti akan kita bentuk Dubalang Adat. Kami di daerah, di desa-desa sudah ada 3 kabupaten membentuk Dubalang Adat ini. Dubalang Adat itulah penegak hukum. Nanti dia mengadili orang-orang yang kena hukum adat itu sendiri. Alhamdulillah, tahan udah tuh. Semangat galau, saya senang kok. Semangat. Yang tua semangat dengan tuahnya, yang muda semangat untuk meramaikannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siko. Nak membahas hukum adat Melayu Jambi. Kita jeda sejenak. Terima kasih Anda masih setia di Beranda Budaya. Kita sedang mengkaji tentang eksistensi atau keberadaan hukum adat Melayu Jambi dengan 2 orang narasumber. Sudah mulai banyak dipapar, sudah banyak yang bertanya. Sabar dulu, nanti di pertengahan ada sesi untuk tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertelepon, silakan telepon ke nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Datuk Muhtar ini saya sangat membaca betapa kegairahan untuk menerapkan hukum adat, kalau bisa sampai ke persoalan pidana juga masuk terlaksana. Mungkinkah, jangan mungkinkah lah, perangkat itu kan sudah ada Datuk, hukum-hukumnya lah ada. Iko kalau misalnya melakukan iko, jenisnya iko, denda adatnya iko, cara-caranya macam iko. Yang membuat iko agak kurang terlaksana Datuk, dalam amatan Datuk. Ini mengenai hukum pidana adat. Hukum pidana adat itu kalau nasional, kalau hukum formal ya, nah, itu namanya KUHP. Kalau di adat Undang 20. Atau kita sebut dengan KUHPA, Kitab Kumpulan Hukum Pidana Adat kan. Hanya 20 pasal. Tapi 20 pasal ini sudah dari dulu disebut sifatnya elastis. Arti bisa mengikuti zaman. Tidak ada kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak bisa dihukum oleh Undang 20 itu. Dan menurut saya pribadi, Undang 20 itu lebih adil dari KUHP itu sendiri. Saya kan mantan hakim, saya mantan ketua pengadilan negeri, 30 tahun jadi hakim pengadilan negeri. Hari ini saya jatuhkan hukum pada orang si pembunuh. 6 tahun hukumannya. 5 tahun kemudian dia keluar, dia bunuh orang, berarti tidak selesai. Nah, kalau hukum adat tidak seperti itu. Kalau umpama kita katakanlah orang kehilangan, ada kejadian misalnya, ada kejadian. Orang kehilangan kerbau. A kehilangan kerbau dicuri oleh B. B dihukum oleh pengadilan negeri. 3 tahun penjara. Kerbau A hilang, tidak ada diganti-ganti. Itu KUHP sekarang. Kalau ada tidak. A kehilangan kerbau, B yang mencurinya. B dihukum oleh adat, kerbau A diganti, dan mereka berdua saling bermaaf-maafan. Ke depan mereka bersaudara. Dalam kenduri adat? Iya, dalam kenduri adat. Nah, begitulah. Yang hadir dalam kenduri adat itu siapa Bayi Datuk? Itu seluruh orang tua cerdik pandai dalam kampung, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa secara agama, secara adat, mereka datang, mereka dipanggil. Itu. Dan hakim adat itu bukan satu orang, tapi orang sekampung, orang itu cerdik pandai sekampung. Maka malu sekali kalau orang diadili oleh adat itu. Dulu paling takut orang dengan adat. Karena beda dengan pengadilan negeri. Pengadilan negeri kan
Kadang-kadang hakim tunggal, saya sendiri hakimnya. Kamu dihukum 3 tahun kena mencuri kerbau, selesai. Kerbau orang udah diganti. Iya. Nah, kalau ada tidak, kumpul orang seseorang dikaji, dibaca, sehingga dijatuhkanlah hukum adat. Waktu eksekusinya mereka dimaafkan. Ini terjadi. Kalau bisa jangan 7 turunan lah kena lagi. Nah, begitulah sumpah orang itu. Materinya kita ganti, Ya. kerugiannya itu. Ya. Secara sosial dipulihkan juga. Ya, dipulihkan. Itulah namanya cuci kampung tadi. Iya, Tentang cuci kerbau kampung. itu cuci kampung. Iya. Iya. Nah, ini kenapa tidak jalan sekarang? Iya. Karena orang Jambi. Ini saya kan orang Jambi, maka Iya. saya berani saya ngomongkan. Nah, orang Jambi ini biar orang adat pun banyak tidak mengerti hukum adat itu. Jujur sajalah saya. Iya, iya. Nah, banyak tidak mengerti hukum adat Jambi. Seolah-olah hukum adat Jambi itu suku adat, pantun, bukan. Itu alat untuk menyampaikan adat, betul. Tapi hukum adat itu ada materi. Misalnya hukum bangun. Hukum bangun itu ada 6 dia. Nah, ada namanya bangun setengah 3. Nah, kalau Kita terangkan, Be. Nah. Hukum bangun. Nah, kita kasih hukum bangun dulu. ya, hukum silakan bangun. tuh. Iya. Nah, misalnya hukum bangun. Iya. Orang Jambi hari ini seluruh mulai dari Jabung sampai Kerinci mengatakan hukum bangun itu hanya 1. Beras 100, kerbau 1 Iya. ekor sama manis. Ini gilo. Hukum gilo saya bilang itu. Mana sumbernya? Hukum itu sesuai dengan akal sehat. Iya. Nah, orang membunuh dengan sengaja dan berencana. Itu lain hukumannya. Iya. Orang membunuh dengan satu perbuatan mati orang 10. Kayak teroris sekarang. Iya. Diambilnya granat, dilemparkannya orang sedang rapat, ada orang 200 mati. Apakah 200 itu kerbau? Tidak. Orang kaya hitam dulu telah menetapkan orang seperti itu harus dihukum bangun, namanya bangun tengah 3. Bangun tengah 3. Beras 100 gantang, Iya. kerbau 1 ekor, dendo emas 960 peso, 60 emas. Kalau ditimbang dengan gram, 2.400 gram, 2 kilo 4 kilo. on, kira-kira begitu. Nah, 2 kilo 4 on inilah yang diserahkan kepada korban, bagi-bagilah orang ini. Bagilah ke 10 misalnya, Ya. 10 korban itu. Nah, itu kalau membunuh dengan sengaja dan berencana. Iya. Ada lagi pembunuhan dengan sengaja. Kalau yang berencana kan kalau di pengadilan melanggar pasal 340, maunya kan Iya. ya. Nah, hukuman mati. Saya kan tidak 3 kali menyatukan hukuman mati selama jadi hakim dulu. Nah, kalau umpamanya itu yang berencana tadi, yang kedua kalau membunuh dengan sengaja melanggar pasal 338. Iya. Nah, misalnya A mau membunuh B, C tidak dibunuhnya, D tidak dibunuhnya, cuma satu itu saja. Iya. Nah, itu dalam adat disebut dengan bangunnya bangun sudah namanya. Bangun sudah. Dendanya rendah dari yang bangun setengah 3 tadi. Nah, kalau di dalam pidana itu ancamannya cuma 15 tahun, melanggar pasal 338 KUHP. Nah, ada lagi bangun yang ketiga, bangun sadu amat namanya. Sadu amat. Sadu amat. Orang tidak bermaksud membunuh. Dia mau mengambil harta orang, tapi ada orang yang melihat, mencegat dia, akhirnya berantam. Nah, matilah orangnya ini. Nah, terbunuhnya orang seperti ini membunuh karena terpaksa, maka bangunnya bangun sadu amat namanya di dalam adat. Nah, kalau di dalam adat itu dendanya tetap kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, dan denda adatnya kurang dari yang dari yang sudah tadi. Nah, itu. Ada lagi yang keempat, bangun membunuh dengan tidak sengaja. Iya. Nah, kalau dalam hukum dalam KUHP melanggar pasal 359. Nah, orang bawa motor, tahu-tahu nabrak orang. Iya. Dia ada ke pasar Sengaja. nama beli, ada nama membunuh orang, Iya. tapi ada orang mati. Nah, maka dia ini itu dikenakan bangun subhat amat namanya. Subhat amat. Ya, membunuh dengan tidak sengaja. Iya. Beras 100, kerbau 1 ekor tetap, dan dendanya kurang dari yang rendah yang sebelumnya tadi lagi. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang keempat, yang kelima, bangun mayu namanya. Ah, seperti contohnya kasus ustaz yang dibacok itu Pak Ali Jaber. Ali Jaber. Nah, kalau dalam adat Jambi Iyo. itu bangun mayu namanya. Dia Bangun berniat mangu. mayu itu tidak sampai itu Iya. artinya. Dia berniat membunuh, tapi tidak sampai mati orang. Dia menembak orang, ternyata orang itu kebal, misalnya kan. Dia meracun orang, ternyata racunnya salah. Bukan racun tapi bumbu. Kira-kira gitu kan. Nah, yang seperti ini namanya bangun mayu. Tetap beras 100 kerbau 1 ekor.
untuk mencuci kampung tadi, dan dendanya kurang dari situ. Nah, Jadi, itu yang kelima. Iya, yang keenam bangun. ya, satu lagi tadi, ya, yang keenam ada namanya bangun khotam. Khotam akhir. Bangun khotam itu tidak ada perbuatan kita mau membunuh, tidak ada kelalaian, tapi terjadilah pembunuhan, terjadilah orang mati karena akibat dari punya kita milik. Bapak punya kelapa umpamanya dekat rumah, di jalan, ditebang tidak apa tidak, tahu-tahu satu saat datang angin, tembok ditumbang, tembok jatuh orang meninggal. Itu Bapak bangun khotam namanya. Atau punya anjing, punya kerbau, kita tambatkan lepas. Nah itu dendanya tetap beras 100 kerbau 1 ekor, dan denda uang bangunnya rendah dari yang 5 tadi. Begitu bangun. Jadi ada 6 bangun itu, bukan 1. Tergantung pembunuhannya. Iya. Baik, Datuk. Nanti saya dapat bertanya lagi dengan Dubalang. Macam mana peran Dubalang kini kok? Kalau nengok dari gagah, cakapnya, itu artinya ada harapan untuk macam mana Dubalang mampu memerankan fungsinya sehingga hukum adat berjalan di sepucuk Jambi 9 Lurah. Jangan kemana-mana, tetap di Siko. Terima kasih Anda masih setia di Beranda Budaya. Silakan untuk pemirsa setia Beranda Budaya dimanapun Anda yang ingin berkomunikasi dengan dua orang narasumber kita, silakan bertelepon melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Cukup menggunakan telepon, volume televisinya dikecilkan dan bicara hanya di telepon. Silakan. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin ditanyakan tentang denda adat, tentang kenduri, tentang, nah mungkin ada yang bertanya, tadi ada hakim adat dalam tanda petik. Kalau kini kok hakim adat tuh kan juga perlu makan dan proses terusnya. Di dalam menjalankan tugasnya ada udah gajinya tuh, dalam tanda petik honornya tuh. Dah gimana pula tuh? Lagi kita tanya. Saya nak tanya dulu tentang Dubalang. Nah, Dubalang ini kalau lihat dari peran itu menjadi perangkat yang sangat berperan sekali untuk tegaknya hukum adat. Artinya Dubalang menjadi pionir di depan nih. Macam mana? Sebenarnya dalam struktur lembaga adat sampai ke kelurahan sampai ke RT, Dubalang itu harus ada. Wajib. Nah, fungsi tadi digambarkan mungkin secara detail lagi, fungsi atau peran-peran yang harus dilakukan Dubalang, termasuk apakah dalam konteks diseminasi pencegahan dan seterusnya, apakah Dubalang juga berperan dalam hal itu? Datuk, silakan. Baik, terima kasih pemirsa di rumah. Tadi bicara masalah peran dan fungsi Dubalang adat. Dubalang adat yang sudah kita bentuk di desa-desa. Dan mereka sudah berperan sebagai mestinya. Cuma harus diklarifikasi betul fungsi dan perannya itu. Dubalang adat ini sebenarnya pertama dia sebagai polisi, polisi adat. Jadi polisi adat ini sifatnya mengayomi, kemudian membentengi masyarakat dan lain sebagainya. Tidak hanya menakuti masyarakat, bukan. Ini banyak orang kalau polisi nakut ini membentengi, mengayomi, menyalurkan hal-hal yang baik untuk kepentingan masyarakat. Kemudian juga sebagai intelijen. Intelijen tegaknya hukum adat di bumi Melayu Pucuk Jambi 9 Lurah ini fungsinya sangat signifikan, harus ditegakkan. Karena kadang-kadang ada yang melanggar adat tapi tidak tahu. Tidak tahu. Nah inilah fungsi Dubalang adat, intelijen. Duduknya meraut ranjau, tegaknya meninjau jarah. Apa artinya itu? Artinya dia lubang semut pun harus tahu persoalan-persoalan yang melanggar hukum adat ini. Kenapa demikian? Karena hukum adat ini tadi bahasa syarak tadi. Kalau dia menegakkan, dia berani hidup di pintu mati. Demi tegaknya. Kalaupun mati syahid. Karena kan banyak orang kadang-kadang saya lihat berani bercakap saja, Pak. Tapi tidak menegakkan. Contoh belajar sloku adat. Itu ibarat kita belajar, misalnya kita menanam padi. Ialah tahu tumbuh lalang. Kalau kita nanam lalang belum tahu tumbuh padi. Kalau kita mendalami hukum adat, tentu mendalami sloku adat. Karena di situ ada kalau. Tapi kalau kita nanam lalang belum tahu gitu, numbuh padi. Nah itu persoalannya. Kembali kepada yang tadi.
Artinya dubalang adat ini melihat persoalan yang terjadi. Baru ini terjadi di Kabupaten Muara Jambi. Seseorang yang terjadi pornografi, umpamanya kan. Itu peradilan adat desa sudah bergerak. Mangku adatnya, sebagai kepala desa mangku adat memanggil tokoh-tokoh adat, tokoh ulama, cerdik pandai, alim ulama. Itu dia panggil untuk sidang adat. Diadakan peradilan adat. Dan dubalang adat menyiapkan segala sesuatunya. Dan termasuk juga ikut hakim adat. Nah, jadi tadi dipertanyakan hal demikian ini karena menyangkut masalah tegaknya tadi. Nah, kalau ini sudah bersama-sama untuk ditegakkan, insya Allah silang sengketo yang terjadi di tengah masyarakat Jambi ini khususnya, insya Allah akan tepat selesaikan. Tidak ada hal-hal yang membuat mereka jadi resah. Jadi artinya begitu kalau bahasa adat dubalang ini, kalau dubalang berjalan hilir mudik di kampung, itu tando menunjukkan tanda kampung itu akan terjadi apa-apa. Akan terjadi kekacauan. Tapi kalau raja lah berjalan hilir mudik hilir kampung, insya Allah kampung itu aman. Jadi jangan coba-coba misalnya bupati, wali kota, gubernur lah berjalan, umpamalah begitu. Raja Jambi, raja lah gitu. Atau kepala desa, kalau dia tu nak di rumah, dubalangnya berjalan berarti kampung aman. Kampung kacau. Tapi kalau dia lah berjalan berarti kampung aman. Itulah tugas kami ini. Memberikan juga perlindungan terhadap masyarakat. Baik perlindungan hartonya, baik perlindungan nyawanya, baik perlindungan libido seksualnya. Itu juga menjadi tanggung jawab kami. Kenapa? Bahkan sampai menyolatkan, memandikan, menguburkan sekalipun. Karena itulah tanggung jawab kita. Karena dubalang adat, ini polisi adat tidak seperti polisi kita. Kalau di negara kita ini sudah dia mati, biarlah orang nyolatnya kan. Kalau kita tidak. Disitulah perlu dubalang adat mengetahui seluk-beluk agama ini. Karena agama itu adalah sebagai dasar hukum adat Melayu Jambi ini. Maka oleh karena itu kita bersama-samalah untuk mengawal hukum adat ini supaya nanti ke depan tidak hanya sebatas cakap saja atau pembicaraan. Kan Allah katakan dalam Al-Quran tuh, kaburat maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, begitu kan? Jadi orang hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa memperbuat. Iya kan? Begini. Tapi tidak bisa melaksanakan. Nah, kami adalah to the point. Jadi begitu ada perkataan adat demikian, adat itu kan adat melaksanakan karena ada perkataan syarak. Nah, maka kami lakukan itu. Karena ini menyangkut hal-hal yang berkenaan wibawa kita di hadapan manusia banyak dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti konsepnya. Datuk, saya lagi. Misalnya ada orang kok baru tiba ke negeri sepucuk Jambi Semenua. Tadi kan ada masalah bangun lah, kita tambahkan masalah bangunnya di mana nih. Tapi mungkin masuknya tidak sengaja tadi ya. Lah terjawab pula oleh saya, tidak sengaja. Dia baru datang, baru seminggu. Tiba-tiba tidak ngapo-ngapo, orang tuh lari, kebetulan kita lagi megang, entah lagi pisau, ngecek manggo, tunggu orang tuh datang, tidak sengaja dari itu ya, dari bangunnya ke situ. Nah, dalam konteks orang yang datang dalam hukum adat tuh, itu macam mana? Kalau ada sebagian pendapat, dikatakan adalah orang Jambi, kalaulah misalnya dalam ukuran normal, 6 bulan lah disiko. Atau darah lah tertumpah disiko, ketuban lah tumpah di tangan aku, itulah jadi orang Jambi. Dalam konteks hukum adat macam mana tuh? Nah, pertanyaan sekarang apa orang adat, orang Jambi, pertanyaannya apa mengenai kasusnya? Kasus dulu, yang kasus dulu. Nah, kalau kasus begini, kalau saya masuk ke satu daerah, saya tidak tahu adat sana, kenapa saya disalahkan, kan begitu kan ya? Betul. Nah, itu yang itu dulu. Itu secara nasional atau secara adat pun itu namanya fiksi, azas fiksi. Azas fiksi itu tidak bisa dibenarkan. Jadi, kalau saya mau ke luar negeri umpamanya. Katakan ke Malaysia. Malaysia orang yang mempunyai narkoba 1 gram saja dia dihukum gantung. Jadi itu risiko. Nah, kalau kita ke sana kita bawa itu ya sudah, paksa terima, tidak bisa tidak. Nah, itulah dalam adat disebut di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tidak bisa. Oh, saya nih orang dari berdalih. Dari Kalimantan, tunduknya tidak tunduk kepada Jambi, tidak bisa. Kenapa datang ke Jambi sampai suruh? Begitu juga orang Jambi, lampamanya pergi ke Sunda, tunduk pada orang Sunda. Tidak bisa tidak. Karena itu melekat kepada, itulah kalau kita membahas tentang hukum tentang orang. Nah, orang secara pribadi itu begitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hak dan kewajiban orang telah ada sejak dalam kandungan. Bila dia selama kepentingan yang menghendaki,
Bila dia lahir dalam keadaan mati, dianggap tidak pernah ada. Itu ada. Jadi hukum adat itu sudah mengatur orang dari dalam kandungan ibu sampai meninggal dunia. Karena dalam kandungan pun lah ada hak. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang kedua tadi tentang orang Jambi. Iya. Kalau orang Jambi itu kan ada kategori penduduk. Kalau sekarang ini penduduk Jambi. Iya. Penduduk Jambi itu bisa dia jadi orang Jambi. Orang Jambi ada orang Jambi asli, ada orang Jambi berasal dari pendatang. Iya. Nah, ada orang Jambi yang hanya sekedar terdaftar di Jambi saja. Ada orang Jambi yang mungkin cari makan di Jambi, tapi dia tidak tunduk dengan orang Jambi ini. Ada. Iya. Nah itu kalau kita berkata tentang siapa orang Jambi, orang Jambi ialah orang yang tinggal di Jambi lebih dari 6 bulan, menetap untuk sekian lama di Jambi, tunduk kepada adat bersani syarak bersani kitabullah, dikurungkan petang, dilepas pagi. Dikurungkan petang, dilepas pagi. Ya, diberi kaji dengan baco. Itulah orang Jambi. Tapi kalau datang, walaupun dia lama di sini, dia tidak mau tahu, dia ada Dewa Psikomencil namanya. Itu tidak bisa. Itu bukan orang Jambi namanya. Mungkin terdaftar di penduduk Jambi, betul. Iya. Cuma dia cuek baik. Ya, cuek baik. Mau Jambi ini maju, mau tidak. Iya. Nah, maka dalam kesempatan seperti ini, sekarang sebentar lagi kita perkada kan? Iya. Nah, di perkada ini, dalam adat Jambi itu dilarang golput. Tidak boleh. Sekarang calon gubernur tiga kan, Pak Paroli, Haris, Cendra. Nah, orang Jambi tidak boleh golput, harus pilihlah salah satu. Apa yang kita senangi. Nah, dan kalau ternyata pilihan kita nanti menang, alhamdulillah. Kalau ternyata kalah, kita harus bantu yang menang. Itu ada Jambi mengatakan seperti itu. Tidak boleh kita usahanya kalau udah menang calon saya kontra. Kalau ada bangunan yang dibuat saya bakar, saya runtuh, tidak bisa. Itu bukan ada Jambi, karena ini negeri kita. Nah, itu kembali ke orang Jambi tadi. Kalau kita mengaku orang Jambi, ya begitu sifatnya. Kita tidak boleh, kalau tidak menang, kita tidak ikut, tidak bisa. Harus kita. Di dalam menjalankan persidangan hukum adat, kalau dalam formal itu kan ada panggilan dan seterusnya, ada surat dan seterusnya, ada penjadwalan. Di dalam adat, macam mana bentuknya, apakah dubalang yang memberikan bunyi tertentu sehingga masyarakat tahu ini mama, atau dengan sirih dan sekapu rokok dan sebatang yang kita layangkan ke para tokoh serta masyarakat. Dijawabnya nanti lah tuh, ada iklan lu sebentar. Jadi pemirsa tetap di Beranda Budaya, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih setia di Beranda Budaya, masih dengan eksistensi hukum adat Melayu Jambi. Menarik, sangat menarik karena kajiannya sangat filosofis sampai mendasar, latar belakangnya, referensinya jelas. Dan ini insya Allah akan menjadi referensi kita dan tentunya akan menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Memberikan kehidupan yang penuh dengan kepastian hukum, jangan sampai ke hukum formal. Karena hukum formal itu tidak menyelesaikan sampai ke akar, sampai ke keluarga-keluarga, sanak bininya, pemilihnya, tidak sampai ke situ. Tapi kalau di hukum adat, itu terselesaikan. Nah, saya nak bertanya tadi itu. Kalau di orang Barale itu kan ada iwa. Orang banyak. Di dalam melaksanakan peradilan adat, macam mana tuh? Memberitahukan ke masyarakat. Baiklah, jadi kalau di balang adat, terjadinya persoalan kejadian lah di suatu daerah atau suatu desa. Dubalang adat itu sudah mengetahui, harus dan wajib mengetahui. Maka dibilang tadi, duduk meraut ranyau, tegak menerjarah, ditinjaunya apa yang terjadi di kampung itu. Nah, jadi artinya, kalaupun nanti terjadi di situ, dia lapor dengan rajau, bahwasanya terjadi pembunuhan di situ. Lapor. Ternyata kalau seandainya di kampung itu tidak ada yang menanggapi, Dubalang tegak dan menyampaikan kepada kedua belah pihak, ya kan? Nah, jadi kalau yang terjadi demikian, terkadang bukan Dubalang, mereka yang risau tadi merasakan itu, maka dimediasilah oleh Dubalang. Maka Dubalang lah akan mengajukan ke sidang peradilan adat bahwa anak keturunan si B, anak keturunan si A terjadi
pembunuhan, terjadi pembacokan. Nah, itu Dubalang itu akan mengajukan kepada hakim adat. Jadi nanti hakim adat lihat apa persoalannya. Dipanggil sama nenek mama alim ulama tadi, jadi pandai tua tenganai, tidak saya mana kali segala macam, sidang adat kan. Itu kedua belah pihak hadir pada saat itu. Saya kok nak panjang-panjang rasanya tuh belum sampai kok. Cuma waktu tuh kok tinggal 2 menit lagi. Jadi kini kok tinggal Datuk menyampaikan harapan lah sebagai Dubalang adat, nyampaikan 1 menit ke masyarakat orang banyak lah. Baiklah. Harapan kami Dubalang Adat Melayu Provinsi Jambi, lakukanlah pembentukan Dubalang Adat di setiap desa. Sebab Dubalang Adat itu berada sangat signifikan di desa. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk mengenai hukum adat ini, kami dari pemuda adat Melayu ini, termasuk Dubalang Adat ini kadang risih dengan keberadaan hukum-hukum terjadi di tengah masyarakat. Hendak selesaikan dengan baik dan secara sempurna. Maka kami berharap dari Dubalang Adat ini, supaya apa? Supaya mempelajari hukum adat Melayu Jambi ini. Juga termasuk tokoh-tokoh adat. Jangan padek beseloko hukum adat jalankan. Itu yang pada kita harus inginkan itu. Jadi kalau kita padek beseloko itu tadi Allah melaknat gitu. Kaburat maktan inna Allah antaqulu ma la taf'alun. Itu Al-Qur'an. Jadi kita berharap nan tuwo, nan budo, nan kecil, nan kedang, nan supit, nan sekulup, belajarlah hukum adat Melayu Jambi. Alhamdulillah Datuk Muhtar siap. Dan maka kami sebut sini Sumpit Gading Dama Ipoh. Jadi harapan kami generasi muda, harapan kami Dubalang Adat di provinsi, bentuklah di setiap desa Dubalang Adat itu. Demikian saja. Datuk silakan Tuk. Saya telah menulis buku Hukum Adat Melayu Jambi yang saya beri judul Sumpit Gading Dama Ipoh. Hukum Adat Melayu Jambi. Menurut saya tidak ada lagi hukum adat yang tidak masuk di sini. Nah, harapan saya ke depan, setiap kejadian yang ada di tengah masyarakat, adili dululah dengan hukum adat Jambi, agar damai dia. Saya ini mantan hakim, maka saya tahu kan, hukum yang ada itu, yang formal itu kurang menyentuh rasa keadilan. Dan jangan sekali-kali orang Jambi mengatakan hukum adat bukan hukum positif. Ini keliru. Hukum adat itu hukum positif. Kalau bukan hukum positif, seluruh bapak-bapak di Jambi ini harus masuk penjara. Harus ditangkap oleh Kapolda. Kenapa? Karena bapak ini menyunat anaknya. Melanggar pasal 351 KUHP. 5 tahun penjara tuh. Nah, itu ya. 5 tahun penjara. Jadi bapak-bapak termasuk awak masuk penjara. Nah, menyunat anak. Karena dia hukum positif, tidak. Nah, jadi pelajarilah hukum adat, bentuklah Dubalang Adat, adakan peradilan adat di setiap desa. Peradilan adat itu ada di desa, bukan di kecamatan, bukan di provinsi. Adanya di desa, di lapangan paling bawah. Baik, terima kasih Datuk. Pemirsa, kita hidup di dunia, lahir, diterima dengan ada adat yang menampungnya. Ada kebiasaan di situ. Lalu muncul juga ada tatanan, etika-etika, dan itulah hukum adat. Dan di Jambi, adat bersendi syara bersendi kitabullah. Artinya peradilan adat adalah peradilan yang memenuhi keadilan untuk semua umat. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.